Shalom aleihim bisem Yeshua Hamasyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. True God Jesus Christ bless you all. Yesus Allah yang benar menjamah lidah bibir hambamu supaya hanya menyampaikan kebenaran Alkitabiah saja, dan engkau memeteraikan yang mendengarkan tayangan ini dilembutkan hatinya dan tunduk pada kebenaran Alkitabiah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas WA dari Bapak Malik Fajar ya, Bapak Malik Fajar di Kota Bekasi. Beliau itu menanyakan tentang penebusan dosa. ya. Pak Malik Fajar, ini temanya ya, penebusan. Oh, ternyata bukan penebusan dosa, penebusan manusia berdosa. Pak Malik Fajar, Kristen tidak mengenal penebusan dosa. Cross. Penebusan manusia berdosa, yang ditebus itu manusianya, Pak, bukan dosanya. Nanti kalau dosanya ditebus, dosanya masuk surga, manusianya masuk neraka. Ya. Jadi yang benar penebusan manusia berdosa. Yang mau percaya kepada Yesus yang sudah menebus kita, manusia berdosa ini, maka manusia yang mau percaya ini masuk surga, dosanya dihilangkan ya. Jadi clear Pak ya, tidak ada penebusan dosa. Jadi Bapak jangan salah, jangan nanti di WA, di Facebook, di mana-mana di medsos, penebusan dosa, Pak, malu-maluin Pak, nggak ada penebusan dosa, yang ada penebusan manusia berdosa. Pak, ini Adam sama Eva Pak, kalau di tempat ya Adam Hawa lah, Adam Eva, saya lebih seneng pakai Adam Eva lah. Adam dan Eva jatuh dalam dosa, lalu manusia jadi milik iblis. Ingat ya Pak, saya nggak usah bahas ini di Taman Eden Pak ya. Manusia menjadi milik iblis ya, karena manusia ini jatuh dalam dosa. Tadinya nggak bisa mati Pak, milik Allah nggak bisa mati ya you. Terus jatuh dalam dosa menjadi milik iblis, bisa mati. Oke, ini di Taman Eden, saya nggak usah bahas. Terus manusia ini makin beranak pinak, makin banyak ya you. Terus ada kapal Nuh Pak, Allah mau memusnahkan ini manusia ini, jahat semua nih, mau dimusnahkan semua. Dibuatlah kapal Nuh ya. Mati semua Pak, mati semua. Yang mati rohnya ditaruh di penjara roh ya. Ini kan maunya Tuhan ya toh. Tuhan membunuh semua umat manusia di bumi yang ada waktu itu. Diperkirakan berapa? Diperkirakan 10 juta orang. Diperkirakan ya, ini hanya perkiraan saja. Pada tahap-tahap awal era Nuh, penduduk dunia ini baru 10 juta kurang lebih ya toh. Itu dimusnahkan di dalam era kapal Nuh ini. Rohnya ditaruh di penjara roh. Setelah era Nuh surut, kapalnya udah terdampar, airnya udah surut, ada aturan kurban bakaran Pak. Di sini Pak, segala kurban bakaran halal haram untuk bakaran. Tetapi dagingnya boleh dimakan ya toh. Di era Nuh ini Pak, yang halal haram itu untuk kurban, tetapi daging boleh dimakan ya. Lalu muncul era Musa Pak. Di dalam era Musa, aturan-aturan ini dibakukan dalam bentuk Taurat Pak. Dalam kitab, karena Musa ini udah bisa nulis, Nuh belum bisa Pak. Mungkin bahasanya belum baku, bahasa tulisnya belum baku. Lalu era Musa inilah nulis Taurat ya toh. Tapi Taurat ini diingkari melulu Pak. Perjanjian lama, Taurat ini diingkarin melulu. Lalu Yesus di perjanjian baru ya melakukan 3 hal. 1, Taurat fisik dirubah menjadi Taurat iman, penebusan manusia berdosa, kemudian menginjil ke penjara roh yang di sini tadi Pak. Yang pada waktu Nuh rohnya ditaruh di penjara roh. 3 hal inilah yang dilakukan Yesus datang ke bumi. Pak, kenapa Yesus datangnya nggak waktu di sini sih?
pada waktu Adam dan Eva ini baru sedikit orangnya, jadi nggak ada lagi pemusnahan di sini. Ingat saudara, Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya Tuhan. Tuhan itu punya hitung-hitungan sendiri. Anda jangan sok nyetir Tuhan. Kenapa Yesus lahirnya nggak di sini aja ya? Kok kenapa setelah Taurat, setelah Musa, setelah ini? Allah itu punya waktunya sendiri. Anda jangan sok nyetir Tuhan. Makanya yang jadi Allah bukan Anda. Kalau Anda yang jadi Allah, pasti Anda Yesus turun di sini toh, ya. Baru sedikit orangnya, baru Adam Eva punya anak Kain, Habil, ya, baru sedikit lalu Yesus turun di situ keselamatan. Ya, malah kalau Anda yang jadi Allah, iblis sudah dihukum di sini. Jadi sini damai terus nggak ada iblis gitu ya. Iya Pak, kalau yang jadi Allah itu Anda, pasti hari ini iblis sudah dihukum, soalnya Anda sakit hati. Ya, istrimu digondol sama laki orang tuh, gara-gara iblis tuh. Iblis mau tak hukum. Kalau Anda jadi Allah, pasti iblis sudah dihukum. Yesus pasti lahirnya di sini. Ingat saudara, Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya Tuhan, Tuhan itu punya otoritas. Kenapa Yesus hadirnya di sini setelah Taurat? Kenapa kok nggak di sini? Tuhan itu punya waktunya sendiri, punya otoritas sendiri, makanya yang jadi Tuhan bukan Anda. Ya, Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Aku akan membuat perjanjian yang baru. Soalnya perjanjian lama ini, Taurat ini diingkari melulu. Maka Yesus datang ke dunia, Taurat fisik dirubah jadi Taurat iman. Yeremia 31 ayat 33. Ya saudara ya. Ya, ingat setelah genap waktunya Tuhan, jangan Anda sok ngatur Tuhan. Kenapa Yesus datangnya di sini ya? Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di sini? Coba kalau Yesus datang di sini nggak ada itu kapal Nuh, pemusnahan. Ngatur Tuhan. Yesus datang sebagai manusia melakukan 3 hal. Taurat fisik diubah Taurat iman. Penebusan manusia berdosa. Baca 1 Korintus 1 ayat 30, Galatia 3 ayat 13, Galatia 4 ayat 5. Semua yang ditebus itu kita. Menebus kita, menebus mereka, menebus manusia. Pak, bagaimana dengan Ibrani 9 ayat 15? Menebus pelanggaran-pelanggaran pada perjanjian pertama. Perjanjian pertama kan ini Taurat. Baca Yeremia 31 ayat 32. Pelanggaran perjanjianku dilanggar terus, perjanjian ini dilanggar terus, makanya Yesus membuat perjanjian baru. Maksud Ibrani 9 ayat 15 bukan berarti Yesus menebus dosa kita. Yesus menebus manusia berdosa. Pelanggaran pertama ini adalah kembali ke sini. Makanya Yesus membuat perjanjian baru. Ya, Yesus melakukan 3 hal ini. Dengan matinya di kayu salib, maka Yesus membatalkan Taurat. Taurat fisik berubah menjadi Taurat iman. Efesus 2 ayat 15, Roma 3 ayat 31. Penebusan manusia berdosa 1 Korintus 1:30, Galatia 3:13, Galatia 4 ayat 15. Menginjil ke penjara roh 1 Petrus 3 ayat 19-20 nih yang di sini. Penjara roh ini diinjili. Sudah selesai itu waktu dulu Yesus selama 3 hari dikubur, ya dia melakukan 3 hal ini. Taurat fisik dirubah Taurat iman, penebusan manusia berdosa, dan menginjil. Menginjil sudah dilakukan, penebusan mana buktinya? Wahyu 1 ayat 18. Aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Juga 1 Korintus 15 ayat 54-55. Hei maut, di manakah sengatmu? Ya, udah dikalahkan. Kuasa dosa yaitu maut itu sudah dikalahkan. Ya, iblis ini punya sengat. Sengat itu racun ya. Semua sengat kan ada racunnya. Jadi racun maut artinya dosa. Kuasa dosa itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Di dalam 1 Korintus 15 baca deh ayat 54, 55, 56. Hei maut, di manakah sengatmu? Jadi racun maut sudah dikalahkan. Jangan Anda berpikir racun maut itu racun ular atau racun kalajengking itu kayak saudara-saudara kita dari umat sebelah kan begitu. Yuk minum racun maut gini. Lucu. Ya. Racun maut adalah kuasa dosa, sudah dikalahkan pada waktu penebusan manusia berdosa. Ingat ya, Pak Malik Fajar gitu.
tidak ada penebusan dosa, yang ada penebusan manusia berdosa. Kita sudah ditebus nih, tinggal kita. Kalau kita mau percaya Yesus, maka kita selamat. Markus 16 ayat 16, percaya Yesus, dibaptis, kita selamat. Ya, clear ya. Yang kebanyakan orang tidak clear, kenapa Yesus datangnya di sini? Kenapa nggak di sini sih? Kenapa nggak di sini? Ingat, setelah genap waktunya menurut Tuhan. Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya menurut Tuhan, maka Yesus Allah menjadi manusia. Jadi Anda jangan suka nyetir-nyetir Tuhan. Kenapa nggak waktu di sini ya? Kenapa nggak di sini ya? Makanya yang jadi Allah bukan Anda. Ya, genap waktunya ya di sini. Taurat ini diingkari melulu, lalu ada perjanjian baru ya, perjanjian baru. Taurat fisik sekarang dirubah menjadi Taurat iman. Tidak ada lagi Taurat fisik ya, sudah batal ya. Efesus 2 ayat 15 batal ya. Penebusan manusia berdosa, tidak ada penebusan dosa ya Pak Malik ya. Menginjil ke penjara roh sudah dilakukan ya. Oke, clear, padat, singkat ya. Very clear, tidak ada penebusan dosa, yang ada penebusan manusia berdosa. Anda mau selamat, Anda harus mau dan harus percaya bahwa Yesus sudah menebus kita. Anda percaya Yesus, lalu Anda dibaptis. Itu titik awal ya. 21 Maret 2020, Kelapa Gading. Ada baptisan ya. Ayo ikut. 21 Maret jam 10 pagi di Kelapa Gading. Anda yang mau tobat ya, Anda sudah sadar sekarang, oh sadar begini ya. Jadi mutlak harus kita percaya Yesus supaya selamat, yes. Karena tidak ada penebusan dosa, yang ada penebusan manusia berdosa. Yang sudah ditebus oleh Yesus pun masih bisa berbuat dosa. Ya, supaya pemahaman ini tidak salah. Tidak ada manusia steril dari dosa. Kita yang sudah ditebus oleh Yesus masih bisa berbuat dosa, tetapi bukan dosa maut. Ingat ya, bukan dosa maut. Ya, karena 1 Yohanes 5 ayat 18, kita yang percaya Yesus itu akan dilindungi oleh Yesus sehingga iblis tidak bisa menjamah kita ya. Kita tidak mungkin lagi nanti murtad gitu, atau lagi bunuh diri, atau lagi menghujat Roh Kudus. Itu dosa-dosa maut. Kalau toh kita masih berbuat dosa, adalah dosa-dosa biasa yang tidak mendatangkan maut, sehingga berlaku Yesaya 1 ayat 18, meskipun dosamu merah seperti kirmisi atau merah seperti kesumba, akan putih seperti salju, putih seperti bulu domba, nanti diampuni pada saat kebangkitan. Ingat, bukan dosa maut. Kalau dosa maut tidak diampuni, murtad itu dosa maut, bunuh diri dan menghujat Roh Kudus. Ya, saudara-saudara ikut di 21 Maret ya, hari Sabtu jam 10 di Kelapa Gading ya. WA nanti baptisan di sini supaya namamu tercatat dalam kitab kehidupan dan Anda punya jaminan masuk surga nanti ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta PBS. Haleluya. Amin.